Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar menggunakan aplikasi Zoom dengan mode peserta meeting. Jadi kalau mode peserta meeting berarti kita hanya akan login ketika kita mendapat ID atau meeting ID dan passcode dari pelaksana meeting. Misalnya teman-teman ingin mengikuti ujian atau wawancara online atau kelas online, maka teman-teman bisa login atau bergabung dengan aplikasi melalui mode peserta meeting. Baiklah, teman-teman, kita akan mulai. Teman-teman, kita akan mencoba menginstal aplikasi Zoom. Pertama kita buka Internet Explorer atau Chrome atau apa aja yang teman-teman gunakan. Kemudian kita searching Zoom Meeting Download. Ya, langsung kita klik download for Windows. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa pilihan. Yang pertama download with Google Play, kemudian ada download in App Store. Jadi biasanya kalau menggunakan Internet Explorer kita akan langsung ditampilkan pilihan yang di bawahnya ini save atau run. Kita langsung run aja. Oke. Tinggal menunggu. Nanti setelah proses download selesai, maka akan langsung otomatis terbuka aplikasi Zoom yang kita inginkan. Oke, ya, sedang install. Nah, ketika sudah terbuka, ini aplikasi Zoom. Ini aplikasi Zoom yang telah diinstal, maka ada pilihan yang pertama join the meeting, kemudian ada sign in. Ketika kita memilih join the meeting, maka kita bisa mengikuti meeting atau suatu acara tanpa login pada akun Zoom yang kita miliki. Di sini kita akan mencoba untuk sign in. Nah, nanti ada pilihan mau sign up untuk free atau mendaftar, atau kita bisa login menggunakan aplikasi akun Google yang telah ada atau Facebook. Nah, sini kita pilih salah satu akun Google yang akan kita pakai, kemudian dia akan otomatis masuk ke aplikasi Zoom milik kita. Nah, ini teman-teman, jadi teman-teman langsung terdaftar, langsung memiliki aplikasi Zoom dengan akun teman-teman masing-masing. Dapat dilihat di sini. Nah, ini akun kita yang menggunakan email yang kita pakai tadi. Ini beberapa pengaturan, kita bisa mengatur foto profil dari akun Zoom teman-teman masing-masing. Kemudian di sini ada beberapa pilihan juga, new meeting, kemudian ada join. Di sini new meeting berarti kita bisa membuat jika kita ingin mengadakan meeting baru atau acara, kita bisa langsung membuat new meeting, atau kita bisa menjadwalkan acara yang akan kita buat. Kita bisa men-schedule meeting baru yang akan kita laksanakan, tinggal diatur kapannya. Kemudian di sini ada join. Jadi jika teman-teman diundang atau mendapat undangan acara inviting meeting, kita tinggal join ke meeting yang ada. Jadi nanti teman-teman akan diminta memasukkan ID, meeting ID, kemudian passcode dari meeting yang akan dilaksanakan. Oke. Teman-teman, kita akan mencoba menginstal aplikasi Zoom. Pertama kita buka Internet Explorer atau Chrome atau apa aja yang teman-teman gunakan. Kemudian kita searching Zoom Meeting Download. Ya, langsung kita klik download for Windows.
Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa pilihan. Yang pertama, download with Google Play, kemudian ada download in App Store. Jadi biasanya kalau menggunakan Explorer, kita akan langsung ditampilkan pilihan ini yang di bawahnya ini, save atau run. Langsung run saja. Oke. Tinggal menunggu. Nanti setelah proses download selesai, maka akan langsung otomatis terbuka aplikasi Zoom yang kita inginkan. Oke. Intellis ya, sedang install. Nah, ketika sudah terbuka, ini aplikasi Zoom. Ini aplikasi Zoom yang telah diinstal, maka ada pilihan yang pertama join the meeting, kemudian ada sign in. Ketika kita memilih join the meeting, maka kita bisa mengikuti meeting atau suatu acara tanpa login pada akun Zoom yang kita miliki. Di sini kita akan mencoba untuk sign in. Nah, nanti ada pilihan mau sign up untuk free atau mendaftar, atau kita bisa login menggunakan aplikasi akun Google yang telah ada atau Facebook. Nah, sini kita pilih salah satu akun Google yang akan kita pakai, kemudian dia akan otomatis masuk ke aplikasi Zoom milik kita. Nah, ini teman-teman, jadi teman-teman langsung terdaftar, memiliki aplikasi Zoom dengan akun teman-teman masing-masing. Dapat dilihat di sini. Nah, ini akun kita yang menggunakan email yang kita pakai tadi. Ini beberapa pengaturan, kita bisa mengatur foto profil dari akun Zoom teman-teman masing-masing. Kemudian di sini ada beberapa pilihan juga, new meeting, kemudian ada join. Di sini new meeting berarti kita bisa membuat jika kita ingin mengadakan meeting baru atau acara, kita bisa langsung membuat new meeting. Atau kita bisa menjadwalkan acara yang akan kita buat, kita bisa men-schedule meeting baru yang akan kita laksanakan, tinggal diatur kapannya. Kemudian di sini ada join. Jadi jika teman-teman diundang atau mendapat undangan acara inviting meeting, kita tinggal join ke meeting yang ada. Jadi nanti teman-teman akan diminta memasukkan meeting ID, kemudian passcode dari meeting yang akan dilaksanakan. Oke. Kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu bagaimana cara bergabung dengan ke dalam meeting jadi pertama kita tentunya sudah mendapatkan misalnya email atau undangan inviting meeting dari yang mengadakan acara atau wawancara, maka kita tinggal join meeting, kemudian masukkan meeting ID yang telah diberikan, kemudian kita pilih join dan masukkan meeting passcode. Jadi biasanya yang diberikan biasanya dalam bentuk link atau diberikan meeting ID beserta passcode-nya. Jadi kita sekarang mencoba login melalui meeting ID beserta passcode. Kita di sini mendapat pilihan join with video atau join without video. Jadi kita bisa memilih bergabung dengan meeting tanpa ada video atau menggunakan langsung otomatis videonya aktif. Jadi kita akan pilih join without video dulu. Nah, di sini biasanya akan tampil please wait, the meeting host will let you in soon. Jadi
kita akan menunggu sampai host atau host yang memegang meeting tersebut mengizinkan kita untuk masuk ke dalam room meeting. Misalnya ini kita ditanyakan join with computer radio. Yes. Jadi kita lihat. Nah, di sini kita bisa mengubah tampilan speaker view misalnya atau full screen. Ini karena pesertanya hanya 2 ya. Jadi seperti yang kita ketahui ini kita sudah berada dalam ruang meeting. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ini mute, unmute. Jadi jika kita bergabung dalam meeting biasanya kita langsung di mute dulu. Jadi ketika kita ingin menyampaikan pendapat atau menyampaikan pertanyaan, baru kita unmute nantinya. Kita tinggal pilih. Kemudian di sini ada start video. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan menampilkan video kita, kalau sedang pada saat wawancara tentunya kita harus menampilkan video ya, biar penguji bisa melihat wajah kita. Jadi kita tinggal membuka video, start video. Oke. Di sini juga ada beberapa pilihan. Misalnya kita pada kegiatan tersebut memiliki virtual background atau background untuk acara sudah disediakan, maka kita tinggal memilih choose virtual background. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Misalnya kita ingin menambah background lain, kita insert, kemudian masukkan. Nah, misalnya ini virtual background kita. Jadi ada beberapa tips untuk menggunakan saat kita menggunakan virtual background. Usahakan dinding atau bagian belakang kita itu datar atau dindingnya rata. Kemudian cahaya, usahakan cahaya yang pada datangnya dari depan gitu. Jadi virtual background kita akan tampak bagus. Ini kita akan pilih tanpa virtual background lagi. Kemudian ada beberapa pilihan lainnya pada ruang Zoom. Biasanya itu ada yang pertama partisipan. Ini partisipan menunjukkan jumlah berapa banyak peserta yang tergabung dalam room meeting. Jadi misalnya kita ini host atau yang pemilik meeting tersebut. Kemudian di sini kita bisa melihat beberapa pilihan juga. Kalau kita pilih sebelah kiri more, ini ada rename, kita bisa mengganti nama kita. Misalnya nama kita akan diganti peserta 1 gitu. Atau di sini juga bisa mengedit profil, mengganti foto profil. Oke. Yang di bagian bawah ini ada invite untuk mengundang teman, atau di sini ada unmute me, bisa membuka mute atau unmute atau untuk masuk, misalnya agar suara kita bisa didengar. Kemudian di sini ada raise hand. Nah, kalau kita pilih raise hand, ini biasanya jika kita ada pertanyaan, kita bisa mengklik bagian raise hand. Jika sudah bertanya, nanti bisa diturunkan lagi atau lower hand. Close. Kemudian lanjut ke bagian sebelahnya, yaitu ada kolom pilihan chat. Di sini kita bisa memilih untuk mengirim pesan kepada siapa saja atau kepada salah satu orang yang berada di room meeting. Tinggal pilih kepada siapa kita bisa mau mengirimkan. Atau kita juga bisa mengirimkan beberapa file. Di sini ada beberapa pilihan.
Kemudian yang di sebelah sini adalah share screen. Jadi ketika misalnya kita berada pada kegiatan yang berupa wawancara atau presentasi, kita bisa men-share dokumen kita dengan melalui share screen. Untuk share screen kita harus mendapat izin dari host biasanya untuk men-share layar. Di sini kita bisa milih apa yang mau kita share, misalnya ini PPT. Oke, share screen. Nah, ini tampilan ketika kita sudah share screen. Jadi kalau sudah seperti ini biasanya sudah tampil di layar semua peserta atau host atau penguji. Nah, di sini juga ada tampak beberapa pilihan, pause share screen atau menghentikan share screen, kemudian annotate. Ini bisa misalnya kita membutuhkan pena atau apa untuk mencoret atau menandai screen kita, kemudian remote control dan beberapa pilihan lainnya. Pada saat share screen, misalnya kita ingin menampilkan menampilkan presentasi, jangan lupa untuk mengklik slideshow agar presentasi kita tampil semuanya di layar dan semua peserta atau penguji bisa melihat dengan jelas. Ya, untuk menghentikan share screen kita cukup pilih stop share. Oke. Kemudian di sini ada pilihan record. Record ini jika host pemilik atau yang mengadakan acara mengizinkan kita untuk merecord kegiatan. Kemudian ini ada reaction, kita bisa memilih beberapa pilihan. Misalnya kita menyukai presentasi yang sudah ada, kita bisa memilih ini, atau ini boleh terserah kita. Mungkin ini cuma beberapa poin yang dapat kita gunakan, atau apa aja aplikasi yang dapat kita gunakan saat kita menggunakan Zoom sebagai peserta. Jadi kita juga bisa mengubah tampilan, sebenarnya mau melihat speaker view saja atau semuanya peserta bisa kita lihat. Kemudian jika kegiatan atau acara sudah selesai, kita bisa meninggalkan ruangan dengan memilih leave meeting. Jadi cukup sederhana untuk menggunakan aplikasi Zoom. Hanya saja nanti berbeda kalau kita dalam yang merupakan hostnya. Jika kita hanya peserta, kita hanya memiliki pilihan saja. Ya, kita akan mengikuti. Oke, mungkin sekian pengenalan Zoom dan bagaimana menggunakan Zoom jika kita sebagai peserta